Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Yang di luar samping kanan saya Shalom. Ya, di samping kiri Shalom. Samping kiri Shalom, yang di sini Shalom. Oh iya. Pikir son ada orang di situ. Iya, kalau kita sesalom, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Kalau baik, balik samping kiri kanan, kita bersaling bersalaman dan katakan damai di hati. Iya, semua ada damai toh? Iya, jangan sampai saya suruh bilang saling bersalaman, nah kita baru omong sah. Tidak ada damai, tapi saya yakin dan percaya bahwa ada damai di hati kita masing-masing. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, minggu ini kita sudah memasuki minggu ke-7 dalam perayaan Minggu Sengsara. Ya, minggu ke-7 dalam perayaan Minggu Sengsara, dan biasanya juga teman-teman kita dari agama Katolik mereka merayakan minggu ke-7 ini sebagai Minggu Palma. Ya, Minggu Palma. Jadi tadi pagi kalau kawan-kawan lihat, nah ada pegang daun-daun itu namanya Palma, bagi yang baru lihat. Bapak Mama, saudara-saudari, di minggu ke-7 ini Majelis Sinode Gemit memberikan kita perenungan dengan tema Raja Damai yang Lembut. Raja Damai yang Lembut. Bapak Mama, saudara-saudari, coba kita ingat, ketika kita ada dalam masa untuk memilih seseorang, maksudnya bukan memilih pasangan hidup, kampanye begitu, memilih pemimpin. Biasanya pemimpin itu pasti kalau dia punya waktu dia akan mengunjungi rumah-rumah kita. Atau membuat suatu kegiatan atau juga memberi sumbangan di daerah kita untuk menjadi bukti bahwa jika ia terpilih maka hal seperti inilah yang akan ia lakukan. Dari yang sonde kenal menjadi kenal. Ada yang hanya dengar nama tapi ada tip yang masuk dia kenal begitu. Masuk dari rumah ke rumah tanpa memandang ini pemilik rumah ini dia punya pekerjaan itu apa, dia punya rumah ini bagus atau tidak. Ya, semua tempat pasti mereka akan masuk. Dan Bapak Mama, saudara-saudari, hal ini tanpa memandang, orang bilang memandang bulu. Karena kehadirannya hendak menunjukkan bahwa ia mampu untuk menolong, ia mampu untuk menyelamatkan orang-orang tertentu dari kehidupannya. Jadi ia datang itu, ia sangat-sangat merakyat. Ia datang tidak ada pengawalan, tidak bawa mobil yang mewah, yang bagus-bagus. Ia bercerita juga dengan lemah lembut, kasih tahu dia punya visi misi. Kalau saya jadi pemimpin nanti saya akan buat ini untuk Bapak Mama, saudara-saudari. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apakah hal seperti itu dapat bertahan lama? Ternyata dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita lihat, banyak orang yang kalau sudah jadi pemimpin dia lupa. Dia punya janji untuk orang-orang yang sudah ia janjikan. Sebab ketika sudah jadi pemimpin, kesederhanaan, kelemah lembutan itu kadang kita lupakan. Dulunya kita sangat dekat, bahkan tidak memandang orang dari dia punya pekerjaan, bentuk rumah dan seterusnya, pendidikan. Sekarang kita jadi memandang. Kita mau pergi perkunjungan, pengawal banyak. Akhirnya tidak ada kesempatan untuk bisa bercerita seperti sebelumnya. Itu yang terjadi di dalam dunia kepemimpinan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Coba Bapak Mama, saudara-saudari ingat kembali. Ini bagi yang sudah menikah. Atau ketika belum jadi suami istri atau masih pacaran, pasti yang baik-baik yang Bapak Mama kasih tunjuk untuk pasangan. Omong juga pasti dengan nada yang lembut.
Yang pacaran sekarang juga pasti seperti itu. Omong juga dengan nada yang lembut, saking dia pun lembutnya katong sendengar sama sekali. Iya. Kermana Adi? Kermana Adi? Aduh, Adi terlembut mati nih. Katong sendengar sama sekali. Intinya kita harus menunjukkan bahwa memang saya adalah orang yang lemah lembut. Tetapi ketika sudah jadi suami istri, bapak mama yang sudah menikah, kermana? Masih sama kok atau sudah berbeda? Ya? Masih sama kok sudah berbeda bapak mama? Mama dong bilang berbeda sedikit sah. Iya. Iya, itu bagi mama-mama. Kalau bapak-bapak pasti bilang berbeda banyak. Iya. Awalnya masih belum menikah, mama omong itu baik mau mati. Sonde pernah batariak, tapi tiba-tiba su menikah, aduh, tetangga juga tutup telinga. Karena mama pun suara ini melebihi segala-galanya. Ya, kalau tidak pernah berubah, dari dulu dia lemah lembut terus sampai ada anak dan seterusnya masih lemah lembut terus, puji Tuhan. Tetapi kalau ada perubahan maka pulang tolong katong bertobat mama-mama, bapak-bapak, supaya hidup itu berjalan dengan baik. Bapak mama saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kelemah lembutan itu harus terus ada dalam kehidupan bersama. Karena dengan begitu damai sejahtera terus ada dalam hidup kita. Kalau untuk yang pacaran, nikmati memang ini kelemah lembutan dong. Ya, karena su menikah itu su berbeda. Kalau misalnya masih pacaran saja, suba pukul suba larang kiri kanan Coba tanya dalam diri dulu, itu cinta yang betul atau seperti apa? Itu belum menikah, apalagi menikah. Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk pergi ke keluarga karena bilang terlalu sayang, terlalu cinta, takut terjadi apa-apa. Bapak mama saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bahagian firman Tuhan kita hari ini bercerita tentang sang pemimpin dunia yang penuh dengan kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutannya dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Dia itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Mau sesalah apapun kita, dia tidak seperti manusia. Dia tetap mengasihi kita. Bapak mama saudara-saudari, bahagian firman Tuhan hari ini bercerita tentang Yesus yang masuk ke Yerusalem. Masa di mana mendekati ia akan disalibkan. Ketika saat itu di Yerusalem sedang ada 3 perayaan, yakni ada perayaan Paskah. Biasanya orang-orang Yahudi memperingati sebagai pembebasan dari perbudakan di Mesir. Ada juga perayaan Shavuot, itu memperingati pemberian hukum Taurat kepada Musa. Dan juga perayaan Sukkot, itu syukur panen. Pada hari raya ini banyak umat dari segala tempat itu berada di Yerusalem. Karena Yerusalem ini menjadi pusat keagamaan Yahudi. Jadi pasti semua orang akan berkumpul di situ untuk beribadah. Bacaan ini mengatakan bahwa Yesus hendak memasuki Yerusalem menjelang hari raya Paskah. Oleh karena itu tidak heran bila di Yerusalem itu sangat ramai waktu itu. Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda yang dialasi dengan pakaian. Ketika memasuki Yerusalem, banyak orang yang ada di sana, mereka mulai menghemparkan pakaian mereka di jalan, meletakkan ranting-ranting. Di bahagian bacaan kita bilang meletakkan ranting-ranting dari pohon-pohon. Tetapi kalau kita baca di Injil Yohanes, kita bisa lihat bahwa di situ bukan ranting-ranting yang diletakkan, tetapi itu daun palem atau daun palma. Orang-orang yang hadir berteriak dengan sukacita, Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi anak Daud. Ternyata Bapak Mama Saudara-saudari, teriakan Hosana bagi anak Daud ini bukan hanya sebatas teriakan, tetapi ada dia punya makna sendiri. Yakni dalam tradisi agama Yahudi, mereka mengenakan teriakan ini kepada Daud. Daud itu adalah model ideal seorang pemimpin.
Ya, jadi ketika Yesus datang, mereka mengenakan itu kepada Yesus bahwa kalau Yesus datang pasti mereka punya harapan, Yesus pasti akan membebaskan mereka sama seperti Daud yang mengalahkan Goliat waktu itu. Tetapi Bapak Mama Saudara-saudari, hal yang terjadi seperti apa? Kita lihat dalam kita punya bacaan berbeda ya. Tuhan datang bukan dalam kekuatan, membawa kekuatan untuk membebaskan mereka dengan perang dan seterusnya. Tetapi Tuhan datang dengan kelemah lembutan, bertolak belakang dengan harapan mereka. Karena misi Yesus adalah perdamaian, yakni dengan kematiannya di atas kayu salib untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Tidak ada lagi sekat karena dosa yang kita lakukan. Bapak Mama Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi keledai muda. Kalau dalam Injil Lukas 19 itu, dia mengatakan bahwa keledai yang dipakai oleh Tuhan adalah keledai yang belum pernah ditunggangi. Ya, ini keledai yang belum pernah ditunggangi. Kalau misalnya belum pernah ditunggangi, pasti itu keledai belum punya pengalaman. Jadi kalau ada orang asing naik ke dia punya belakang, tentu dia akan memberontak. Bahkan dia bisa saja tendang. Tetapi Bapak Mama Saudara-saudari, hal itu tidak terjadi ketika Yesus yang menunggangi keledai itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Keledai itu tahu siapa orang yang menungganginya, yakni sang pemilik kehidupan, sehingga ia taat. Bapak Mama Saudara-saudari, keledai saja tahu siapa sang pemilik ini kehidupan. Keledai itu juga tahu jika Yesus yang menungganginya, maka semuanya akan baik-baik saja. Keledai itu juga percaya kepada Tuhan untuk menuntunnya. Bapak Mama Saudara-saudari, keledai saja tahu jika Tuhan yang tuntun, kehidupan kita akan baik-baik saja. Nah, terus kita ke mana? Kita sebagai manusia. Percaya ini hidup sepenuhnya kepada Tuhan atau kau belum? Jangan sampai kita masih ragu-ragu. Jangan sampai kita masih khawatir. Ragu-ragu padahal coba kita bayangkan terlalu banyak berkat yang Tuhan sukasi di kita punya kehidupan. Tapi kita masih ragu-ragu dengan hal itu. Oleh karena itu Bapak Mama Saudara-saudari, mari belajar menjadi pribadi yang mengenal serta mempercayakan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Memang hidup ini tidak pernah terlepas dari namanya tantangan, penderitaan, cobaan. Tetapi ingat bahwa persoalan hidup kita tidak lebih besar dari kita punya Tuhan. Jika kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan, menaruh segala pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan baik-baik saja dalam melangkah. Intinya selalu andalkan Tuhan. Keledai percaya bahwa sang pemilik kehidupan yang pakai dia, maka dia diam-diam saja. Bapak Mama Saudara-saudari, kedatangan Yesus dengan menggunakan keledai muda hendak menunjukkan bahwa ia datang dalam kesederhanaan. Ia datang dalam kelemah lembutan. Yesus ini bisa saja dia memakai kuda. Ya, kuda itu lambang kekuatan. Biasanya orang berperang itu orang menggunakan kuda. Kalau keledai itu lebih kecil dari kuda. Dan dia melambangkan kelemah lembutan. Tidak bisa dipakai untuk berperang. Tapi dia bisa dipakai untuk mengangkut barang. Bapak Mama Saudara-saudari, Tuhan ini bisa saja pakai kuda. Dia bisa saja pakai baju yang bagus. Dia bisa saja membawa senjata seperti pemikiran-pemikiran dari orang-orang pada saat itu untuk datang menyelamatkan mereka. Tetapi Tuhan itu kita tahu bersama bahwa dia punya misi itu bukan datang dengan membawa kekuatan untuk memberantas kejahatan. Tetapi ia datang dengan misi membawa damai, misi perdamaian. Maka ia akan melakukan semuanya dengan damai. Bapak Mama Saudara-saudari, jika kita memiliki segala-galanya, tentu kita tidak akan tampil sederhana. Kita akan tampil dengan sangat mewah. Kalau kita punya uang banyak, kita punya harta yang melimpah, tentu kita akan gonta-ganti mobil,
kita pakai pakaian yang mahal-mahal, karena kita punya segala-galanya. Tapi Bapak Mama, Tuhan tidak. Ia berbeda, kesederhanaan itu sudah menjadi bahagian dalam hidupnya. Sewaktu dia dilahirkan, ia dilahirkan di kandang domba, lahir juga dari keluarga tukang kayu, keluarga yang sederhana. Hal ini hendak menunjukkan kepada kita untuk tidak boleh sombong, ya. Tidak boleh sombong dengan segala sesuatu yang kita miliki. Tuhan punya segala-galanya, tetapi Dia tidak pernah menyombongkan itu. Tetapi kita ini hanya dititipkan, tapi kita sombongnya minta ampun. Kita kalau punya berkat yang lebih, kita jalan itu kita tidak bisa lihat orang lain yang ada di samping kiri kanan kita. Firman Tuhan bilang boleh sombong. Belajar dari Tuhan, hidup dalam kesederhanaan, kelemah lembutan. Kalau Tuhan buat kita jadi pemimpin, maka layanilah dalam kerendahan hati. Jika Tuhan kasih kita talenta, maka pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan kasih kehidupan yang baik, berkat yang berlimpah-limpah, maka mari perhatikan orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita. Jangan Tuhan kasih kita berkat, kita tambah mengeluh lagi, Tuhan ini topung hidup nih begini-begini sah. Padahal orang lain lebih susah lagi, tapi masih tetap bersyukur. Kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Ya, kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Karena semua orang dia punya persoalan sendiri. Tetapi ketika saat ini kita masih bisa untuk menyelesaikannya, itu semua karena tuntunan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari, ternyata dalam kita punya bahagian yang orang yang meneriakan Hosana bagi anak Daud, mereka jugalah yang menyebut Tuhan, salibkan dia, salibkan dia. Itu orang yang sama. Orang yang teriak bilang Hosana bagi anak Daud, dia juga yang meneriaki Tuhan, bilang salibkan dia, salibkan dia. Bapak, Mama, saudara-saudari, dengan cepat berubah sifat kita manusia, ya. Sifat kita manusia itu cepat berubah. Karena apa yang terjadi, mereka taruh ekspektasi yang tinggi bahwa Tuhan itu pasti datang dengan segala kemegahan, dengan segala kekuatan, pasti dapat menyelamatkan mereka. Tetapi ketika Tuhan masuk hanya pakai keledai, mereka mulai merasa kecewa, pasti Tuhan tidak bisa untuk menyelamatkan kita. Bapak, Mama, saudara-saudari, seperti yang sudah saya sampaikan pada awal perenungan, bahwa kadang kelemah lembutan itu kita berikan ketika kita mau sesuatu. Kalau ketika kita sudah dapat atau berjalan sesuai dengan kita punya mau, kita mulai kasih tunjuk kita punya sikap yang asli. Bapak, Mama, saudara-saudari, adakah yang seperti ini cepat berubah? Ada kok? Kalau suka bilang suka, ya. Kalau suka bilang suka. Kalau tidak bilang tidak. Jangan suka dan tidak suka juga, ekspresinya itu sama sah. Jadi ketong susah untuk membedakan. Jadi Bapak, Mama, orang bilang jangan main buka belakang. Ya, jangan bilang Hosana bagi Raja Daud, terus tiba-tiba ketong bilang salibkan dia. Dalam kehidupan kita juga ada seperti itu, ya. Ketong bakawan yang kermana dulu. Intinya jangan cerita rahasia sah. Kalau lu buat salah dan biar tapi akan bongkar lu rahasia. Nah, ada kok? Ada, ini bilang ada. Ya, pulang bertobat itu Tuhan sonde mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jika kita dipercayakan untuk menjadi pendengar dari persoalan orang lain, beri diri untuk menjadi sahabat yang baik. Jangan karena terlanjur ada masalah bilang, tunggu basong tahu kok sonde. Dia dulu tuh dia begini, dia beta mah. Dia pun masa lalu tuh, hanya beta dengan Tuhan yang tahu. Tapi dia suka tahu di orang lain jo. Iya, Bapak, Mama, saudara-saudari, jangan jadi seperti itu. Suka bilang suka, ya. Jangan di belakang baru kau mulai menjelek-jelekan orang. Tuhan paling benci dengan orang yang seperti itu. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Tuhan datang bawa damai. Ia datang bawa teladan kelemah lembutan. Kita harus belajar dari Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kita akan masuk dalam memperingati Jumat Agung, Paskah dan syukur Paskah. Mari kita terus merenungi
bahwa karena kita ia mati, maka marilah kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.